ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah summa amma ba'd. uh, Tayyib, ayuhal ahibba, Dafa minta tolong mic-nya dimatikan dulu semuanya. Baik, teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan pelajaran kita tafsir surat Al-Mujadalah. Kita terakhir kemarin membahas ayat surat Al-Hasyr ayat 1 sampai ayat yang kelima. Padahal ketemu ini lagi, saya cari tempat lagi yang lain. Ada yang membersihkan rumput. Suaranya putus-putus. Halaman 20. Bentar. Halaman 24. Halaman 24. Ya, di sana di sini banyak alat pemotong rumput. Jadi Ustadz mesti cari tempat yang setidaknya agak terhindar dari suara bising mesin rumput tersebut. Ya, Al-Hasyr, Al-Hasyr. Al-Hasyr. Al-Hasyr ya, bukan Al. Oh, nggak tahu kalau di PDF halaman berapa tuh? Al-Hasyr halaman berapa? 300. Iya, iya. Ayat yang ke-6 ya. Sudah ketemu semua ayat ke-6? Baik, Ustaz tunggu sampai ketemu semua ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6 304 ya teman-teman semua. Baik, innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah thumma amma ba'd. Teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita sampai pada ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Baik, seperti biasa Ustadz minta siapa siapa yang untuk baca siapa? Baik, Ustadz minta Rafli Aulia. Silakan Rafli Aulia baca ayat yang ke-6 sampai ke-7. Tafadhol. Ya. Terus
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma afa Allah ala rasulihi minhum fama aujaftum wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum." Ustadz minta siapa ya? Haidar Sakif, coba bacakan syarhul kalimat. Ai wa ma raddallahu liyadi Rasulillah liyadi liyadi Rasulillah. Ya, yaitu afa adalah fai ya, harta rampasan. Kalau ghanimah itu adalah harta rampasan perang dengan peperangan. Kalau fai itu adalah harta rampasan rampasan tanpa peperangan, tanpa terjadi pertempuran. Itu fai. Jadi, ma'afa Allah dan apa-apa yang Allah berikan dari harta rampasan perang ala rasulihi atas pada rasulnya minhum. Nah, hum di sini adalah dari Yahud Bani Nadir. Bani Nadir yang seperti kita ketahui dia adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Yang dimana mereka dikeluarkan pada awal-awal surat Al-Hasyr disebutkan mereka dikeluarkan dari Madinah. Baik, wama dan apa-apa raddallahu Allah mengembalikan liya di Rasulillah kepada tangan Rasulullah min mali Bani Nadir dari harta Bani Nadir. Nah, karena ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan penyerbuan dan Bani Nadir tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Jadi Anda belum bisa masuk ke midnya. Oh ya. Baik, lanjut. Selanjutnya Abid. Abid silakan baca. Fama aujaftum alaihi. Abid. Silakan Abid. Syarhul kalimat. Syarhul kalimat yang kedua. Fama aujaftum alaihi rikabin wala rikabin ai asra'tum. Ulangi ya. Ai asra'tum khailan wala ibilan tu'anu fihi masyaqqah. Rikab itu sambungan dari atas. Masyaqqah, masyaqqah. Masyaqqah itu ya cukup. Ai fama aujaftum alaihi min khailin rikabin. Yaitu aujaftum ada asra'tum. Kalian terlalu buru-buru fi talabihi untuk meminta fai ya, untuk meminta fai wal husul alaihi dan untuk mendapatkan harta fai. Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum membagi harta rampasan perang tersebut dan sebagian sahabat buru-buru untuk meminta asra'tum khailan wala ibilan untuk meminta harta rampasan berupa khail berupa kuda wala ibil berupa onta ai lam tu'anu fihi masyaqqa yang kalian tidak mendapati kesulitan untuk mendapati harta rampasan perang tersebut karena seperti Ustaz jelaskan di awal itu kalau fai itu adalah harta rampasan tanpa pertempuran, harta rampasan perang tanpa pertempuran. Baik, silakan
baca Haidar. Haidar silakan baca. Walakallah yusallitu rusulahu ala may yasha. Haidar. Walakinnallaha yusallitu rusulahu ala may yasha. Rasulullah Muhammadan ala bani Nadir. Fafataha biladahum sulhan. Ah, akan tetapi walakin Allah, yaitu Allah, yusallitu, memberikan kemenangan, rusulahu, atas para utusannya, ala mayyasha, terhadap musuh-musuh yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mereka dikalahkan. Yaitu qad sallata rasulahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad, Allah memberikan kemenangan atas Rasulullah ala Bani Nadir, dan atas Bani Nadir dari orang-orang Yahudi. Fafataha biladahum. Kemudian Rasulullah memenangi dan membuka negeri-negeri mereka dan serta menguasai sulhan, dengan cara yang baik dan cara tanpa perangan. Baik, Ustadz minta siapa lagi? Diaul Haq. Silakan Diaul Haq. Silakan baca wa ma afa Allahu ala rasuli min ahlil qura. Naam. Wajadtum, dia ayat naam. Wa ma afa Allahu ala rasulihi. Iya, syarhul kalimat. Wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Yujaf. Ya. Wa ma afa Allahu, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan harta rampasan barang ala rasulihi, kepada rasulnya, min ahlil qura, dari penduduk perkampungan atau desa. Wa ma raddallahu ala rasulihi, Allah tidak mengembalikan kepada rasulnya, min amwali ahlil qura, dari harta-harta warga penduduk kampung, allati lam yujaf alaiha, yang dimana mereka tidak menggunakan kuda ataupun sama khail, sama rikab, sama hewan tunggangan ya. Khail itu kuda, kalau rikab itu lebih ke umum, ke hewan tunggangan, baik onta, kuda, dan lain sebagainya. Baik, Faiz Ahmad silakan baca. Falillahi wali rasulihi. Falillahi wali rasul. Faiz Ahmad. Faiz Ahmad. Ya, tafadhol. Hmm. Hmm. Walidil kurba. Ay. Uh, ay lillahi juz'un. Juz'un. Walili walili qarabati ar-rasul. Yatama juz'un. Sabil juz'un. Tuk Tuksamu alal madkurin. Ya, yaitu falillahi wali rasuli waladzil qurba wal yatama wal masakin wabnus sabil. Yaitu yaitu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk keluarga Rasul, untuk orang-orang yatim, untuk orang-orang miskin, untuk ibnu sabil,
mereka masing-masing mendapatkan bagian. Dan harta rampasan perang tersebut dibagi kepada nama-nama yang disebutkan. Bisawiyah, dengan sama rata. Dengan sama rata. Baik, Zaki Lesmana silakan baca. Kaila yakunu dulatan bainal agniya'i minkum. Zaki, Zaki, ya baca. Iqra, Iqra, Iqra. Naam, naam, naam. Iya, 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 iya. Agniya, bainal agniya. Heeh. Kaila yakuna. Heeh. Malu, mutadawilan, mutadawilan, agniya, al aqwiya, ya, wal aqwiya'i, wala yanaluhu ad-du'afa'u, du'afa'u wal fuqara'u. Ya, di sini kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Maksudnya apa? Dula itu mutadawilan. Mutadawilan itu berputar. Maksudnya apa? Agar harta tidak hanya berputar sekitar al-agniya al-aqwiya. Orang-orang yang kaya lagi kuat. Jadi harta itu agar tidak hanya berputar pada 9 naga saja kalau istilah sekarang ya. Hanya orang-orang kaya saja, enggak. Wala yanaluhu ad-du'afa wal fuqara. Sedangkan orang-orang du'afa dan orang-orang fakir tidak mendapatkan jatahnya. Baik, sekarang Ikmal Zainur Rashid. Silakan baca. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Ikmal Zainur Rashid. Ya, tafadhol. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Ya, ai wa ma atakumur rasulu au umirakum au amarakum bihi nahakum wa hadzarahu ya'zan lakum ya. Wa ma atakum, dan apa-apa yang telah datang kepada kalian ar-rasulu, dari rasul kalian, maksudnya dari perkara syariat ya. Fakhuduhu, maka ambillah. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang Rasulullah larang akannya, fangtahu, maka berhentilah. Maksudnya apa? Wa ma atakumur rasulu, apa-apa yang Rasul berikan, wa adzina lakum fihi, dan Rasulullah berikan izin di dalamnya, au amarakum bihi, dan atau Rasulullah memerintahkan agar untuk mengambilnya, fakhuduhu, maka ambillah. Wa ma nahakum, dan apa yang Rasulullah larang, wa hadzarakum, dan mentahdirnya dan mewanti-wantinya, walam ya'dzan lakum, dan tidak mengizinkannya, fihi, di dalamnya, fantahu anhu, maka jauhilah. Muhammad Rizalul Haq, silakan baca. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Tafadhal Rizalul Haq. Hmm. Hmm. Ah, ah, ya. Wattaqullah, danlah bertakwa kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, syadid, maha pedih, al-iqab, iqabnya atau balasannya. Wattaqullaha, yaitu bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, wala ta'suhu, janganlah kalian bermaksiat kepadanya, wala ta'su rasulahu, dan jangan pula kalian bermaksiat kepada rasulnya, wahdharu, dan hati-hatilah kalian, jauhilah kalian, uqubatallah, iqab dari Allah Subhanahu wa taala, ala ma'siyatihi,
karena disebabkan atas maksiat kalian terhadap Rasul, terhadap Allah. Fa innallaha syadidul iqab, karena sesungguhnya Allah maha pedih azabnya. Baik, sekarang makna ayat. Makna ayat, mazala siyaqul karim fi ghazwati Bani Nadir. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini masih berkutat dengan memerangi Bani Nadir, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka dari kota Madinah dan mereka menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka sendiri. Innahu ba'da sulhil ladzi tamma bainahu wa bainar rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi setelah terjadi ada perjanjian damai antara Bani Nadir dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taraku hawaitahum ay basatinahum. Karena telah terjadi perjanjian damai dengan syarat apa? Mereka meninggalkan hawaitahum, tembok-tembok mereka. Maksudnya apa? Ya, maksudnya basatinahum, maksudnya kebun-kebun mereka. Basatin, kebun-kebun mereka. Fai'an, sebagai harta rampasan peperangan tanpa pertempuran. Li Rasulillah, untuk Rasul. Warogibal muslimuna fitil kal basatin. Sedangkan para sahabat itu menginginkan kebun-kebun yang tadinya dimiliki orang-orang Yahudi tersebut. Wara'a ba'duhum annahum satuksamu alaihim. Sebagian para sahabat ketika itu mengira, wah, saya bakal dapat bagian nih. Kamat kamatuk samul ghanaim. Sebagaimana ghanimah dibagi kepada para sahabat yang lainnya. Nah, sebagian sahabat ada yang menginginkan tuh, menginginkan kebun-kebun yang ditinggalkan oleh Bani Nadir dari kalangan Yahudi. Dan mereka mengira, wih, bakal dibagi nih, dapat jatah nih, dapat jatah rampasan perang. Karena biasanya kalau peperangan, kalau ghanimah dibagi. Fa'aballahu ta'ala dzalika alaihim. Fa'aballah, aba. Maksudnya Allah mengabaikan. Allah mengabaikan apa yang mereka inginkan. Dan tidak memberikan dan tidak memerintahkan Rasulullah untuk dibagikan kepada kaum muslimin saat itu. Untuk dibagikan kepada kaum muslimin pada saat itu. Baik. Wa ma afa'allahu ala rasulihi ay wa ma raddallahu ta'ala ala rasulihi min mali Bani Nadir. Itu apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kembalikan harta kepada Rasulullah dari harta rampasan perang Bani Nadir. Wa kalimatun radda tafsirun li kalimati afa. Nah, di sini kalimatun radda itu adalah penjelasan dari kalimat itu afa. Jadi afa itu adalah maknanya rodda, mengembalikan. Nah, makanya di situ disebut fai, harta rampasan perang fai. Fai itu adalah harta yang dimana didapatkan tanpa peperangan. Makanya afa Allah, afa itu maknanya rodda, mengembalikan, bukan merampas. Kalau ghanimah itu merampas, kalau afa mengembalikan. Karena memang harta fai itu didapat tanpa peperangan. Li'anna al-fai adzil yataqallasu thumma yarji'u ayu yuraddu wa amwalu Bani Nadir al-asl fiha li Rasulillah. Karena fai yang ada itu awalnya dicuri kemudian dikembalikan harta tersebut, dan memang asalnya fai itu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Bani Nadir ahadu Rasulullah. Karena Bani Nadir itu telah berjanji pada Rasulullah, wa bimuqtadal muahadah abqa alaihim amwalahum. Sedangkan isi perjanjiannya adalah mereka meninggalkan harta-harta mereka. Fa idza naqadu al-ahda wa khanu lam yastahiqqu minal mali syai'a. Jadi isi perjanjian waktu itu adalah
Rasulullah membiarkan mereka mendapatkan dan mengelola kebun-kebun mereka dengan syarat tidak menyelisihi isi perjanjian. Nah, kalau mereka menyelisihinya, maka tentu harta-harta yang mereka miliki berupa kebun itu harus dikembalikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidan qadu al-ahda wa khanu, ketika mereka menggugurkan perjanjian dan berkhianat, lam yastahiqu minal mali syai'a. Mereka tidak berhak sedikit pun dari harta tersebut. Wala siyama annahum ta'amaru ala qatlihi. Bahkan sebenarnya mereka diperintahkan untuk diperangi. Wa qadu yanfuduna jarimatahum allati tahmilu tabi'ataha walau lam yanfadhuha wa bidayatul qadiyyah katali. Hampir-hampir saja mereka tidak mau menunaikan apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Dan inilah awal mula kejadian yang di atas tadi dijelaskan. Anal mu'ahadatul lati tammat baina Rasul wa baina Bani Nadir min jumlatin banu diha an yu'addu ma'ar Rasul an yatahammal min diyat. Nah, mu'ahada yang disepakati adalah ketika mereka melakukan perjanjian, mereka harus membayar diat. Wa ba'da waq'atin ahadu binisfi sanah hadatha anna Amr ibn Umayyah ad-Damari qatala khata'an rajulain min bani Kilab wa bani Kalab wa bani Kilab. Faja'a dzuhum yutalibuna bidiyatihim min Rasulillah. Nah, ketika perjanjian itu terjadi salah ngebunuh yang dilakukan oleh Amr ibn Umayyah. Salah ngebunuh dua orang dari kalangan Yahudi. Maka ahli warisnya meminta diat kepada Rasulullah. Id huwal mas'ulu anil muslimin. Karena Rasulullah adalah ketua dan yang bertanggung jawab atas kaum muslimin. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Nadir fi qaryatihim. Maka Rasulullah datang kepada Bani Nadir di kampung mereka, allati tab'udu anil Madinah bi milaini, yang kurang lebih jauhnya dari Madinah itu sekitar 2 mil. Yutalibu bil isham fidiyatur rajulain al-kilabain bi hukmil muahadah. Meminta diatnya, diat laki-laki kilabain dari Bani Kilabah itu dengan muahadah, dengan perjanjian. Falaman taha ilaihim anzaluhu huwa wa ashabuhu bi ahsani majlis. Ketika para sahabatnya datang, disuguhi dengan sebaik-baik suguhan. Wa qalu ma tatlubuhu alaka ya Abul Qasim. Tsumma qalu bi anfusihim wa qalu anal fursah sahinah li takhallus min ar-rajul faja'u yurahamu hinah min sakhrah wa tala'u biha ila sabhin al-manzil wa hamu an yasqutuha ala ra'si Rasulillah wa huwa jalisun fi dhillil jidar ma'a ashabihi. Wa qabla an yasqutu ar-ruha auha Allahu ila rasuli an qum min makanika fa innal yahud aradu isqatul hajar alaika liyaqtuluka faqama sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini terjadi biasa ya, tipu-tipu orang Yahudi ya. Jadi ketika datang terus membicarakan perjanjian, ternyata orang Yahudi naik ke atas kemudian hendak menjatuhkan batu untuk membunuh Rasulullah. Tapi Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun dengan segera. Tabi'ahu ashabahu. Kemudian ashabuhu dan para sahabatnya mengikuti Rasulullah ketika bangun. Sebelum batu itu dijatuhkan, Rasulullah bangun karena diwahyukan oleh Allah. Para sahabatnya itu mengikutinya. Wasaqata fi aidil yahud. Maka batu tersebut jatuh di hadapan orang-orang Yahudi. Gagal lah rencana mereka. Gagal maning son. Ya, wa ma in raja'al rasul hatta alanal khuruj ila Bani An-Nadir fa innahum naqadu ahdahum wajaba qitalahum. Nah, karena telah terjadi salah ngebunuh terus orang-orang Bani Nadir minta diat. Rasulullah datang kan maunya apa diatnya, malah Bani Nadir berencana membunuh Rasulullah. Maka Rasulullah ketika keluar dari perkampungan Bani Nadir, Rasulullah mengucapkan dan mengkabarkan dan mengumumkan Bani Nadir telah menggagalkan, telah menggugurkan perjanjian damai antara mereka.
maka wajib kita lahum, wajib untuk memeranginya. Panazala bi sahatihim, maka datanglah, mengepunglah pasukan Rasulullah atas Bani Yahud. Wahasarahum, mengepung, wajarat safarah, wantahat bisulhin yaqdi bi an yajlu Banu Nadir anil Madinah. Nah, ketika sudah terkepung Bani Nadir akhirnya, udah deh, kalah tanpa perlawanan. Kalah tanpa perlawanan. Dan kemudian terjadilah perjanjian yang selanjutnya, bi'annya jelua Banu Nadir anil Madinah, agar mereka mengosongkan Madinah, yahmiluna amwalahum ala ibilihim dunasilah, mereka membawa harta-harta mereka di atas tunggangan mereka tanpa senjata, wa yatahallaku bi adri'at bisyam, dan mereka melarikan diri ke namanya daerah Adriat di Syam. Sudah dijelaskan ya di surat yang pertama, ayat pertama sampai kelima. Fakana hadza awalu hasyar lahum. Ini adalah hasyar yang pertama bagi mereka. Ila ardil mu'ad wal mahsyar ila usratain nazalata bi Khaybar wa usrah Banil Haqiq ala minhum Huyai ibn Akhtab walid Safiyah zawji Rasul, wa li hadhihi al-ghazwah baqiyatun sata'ti 'inda qoulihi ta'ala lam tara illal ladzina nafaqu. Dan mereka pergi dari Madinah dan menempati Adriat dan beberapa daerah di Khaybar ada, yaitu keluarga Banil Haqiq yang sebagiannya itu adalah daerah Ibnu Akhtab, yaitu orang tua Safiyah dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya itu ke Adriat ya, kecuali dua keluarga. Mereka di Khaybar tinggalnya, di Khaybar, Banil Haqiq di Khaybar, daerah Khaybar. Dan nanti akan terjadi peperangan yang kedua dalam firman Allah, lam taril ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Nanti pembahasannya selanjutnya. Minhuna alimna, dari kisah ini kita mengetahui bahwasanya anama Bani Nadir huwa li Rasulillah. Hartanya Bani Nadir adalah harta untuk Rasulullah. Afa Allahu alaihi, Allah mengembalikan pada Rasul. Faqala wa ma afa Allahu ala rasul minhum aymin Bani Nadir. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kembalikan dari Bani Nadir kepada Rasulullah. Walamma tami'al mu'minun, ketika orang-orang mukmin berkeinginan untuk mendapatkan dan meminta harta rampasan perang tersebut, qala ta'ala raddan alaihim, Allah membalas, Allah turunkan ayat fama aujaftum. Ijaf itu adalah dorbun min siyaril khiyal wa huwa siyarun sari'un. Jadi fama aujaftum, kalian itu enggak melakukan perang. Fama aujaftum, enggak melakukan perang. Wama asra'tum, kalian tidak melakukan perjalanan. Ay ala amwali Bani Nadir maraqibtum ilaihi khailan wala ibilan, kalian tidak naik unta, tidak pula naik kuda. Wala asra'tum aduan, dan kalian tidak memerangi musuh. Ustaz leralat ya tadi, asra'tum yang di pertama itu bukan cepat, tapi itu asra' adalah musara'ah, memerangi. Asra di sini memerangi, alafu. Jadi asra yang pertama ya, kalian bisa lihat di syarhul kalimat. Itu ay asra'tum, yaitu kalian memerangi ya. Aduwan ilaihim li'annahum fi tarfil Madinah falam tatahammalu safaran, karena mereka di ujung Madinah tidak mampu untuk safar, tidak pula untuk mengikutinya, tidak pula untuk memeranginya. Nah, karena hal tersebut itu fai, bukan ghanimah. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala ma yasha biduni hurubin wala qitalin. Allah Maha berkehendak melemahkan musuh-musuhnya dan memenangkan Rasulnya walaupun tanpa peperangan. Baik,
Sampai sini ada yang ditanyakan? Karena ini kisahnya panjang ya, masih satu lembar lagi. Ada yang tanyakan teman-teman? Jangan-jangan tidur nih. Fai. Fai itu harta rampasan tanpa pertempuran. Sedangkan ghanimah adalah harta rampasan dengan pertempuran. Ada lagi yang lain sebelum Ustadz meneruskan kisahnya? Ya, jangan tidur nih semua nih, nggak dengerin ya. Tidur sambil ngopi. Dengerin, dengerin. Siap, siap, siap. Ada lagi nih tanyakan? Iya, Habib silakan. Kebanyakan cerita. Ya emang isinya cerita ini. Baik. Oh disingkat. Ya intinya, nah, intinya, inti dari ayat. Ya emang Quran kan sebagian besar kan kisah. Dengan kisah tersebut kan kita mengambil ibar. Baik, khulasahnya adalah dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang dimiliki oleh Bani Nadir kepada Rasulullah saja, bukan kepada orang-orang mukmin. Sedangkan orang-orang mukmin ketika itu menginginkan harta tersebut karena dikira itu sama dengan ghanimah. Maka Allah sebutkan sama aujaftum, kalian tidak melakukan perjalanan, maksudnya melakukan peperangan. Nah, di sini Allah mengkabarkan harta fai ini diperuntukkan bagi Allah, Rasulnya, orang-orang miskin, orang-orang yatim, dan ibnu sabil. Mereka masing-masing mendapatkan bagian yang sama. Nah, itu ya. Dan yang penutupnya wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maksudnya apa-apa yang Rasulullah telah putuskan dari harta rampasan perang tersebut, ya terima. Nggak dapat ya udah nggak dapat, jangan protes gitu. Karena itu sudah keputusan Allah dan Rasulnya. Tapi ayat ini meskipun turun karena sebabnya adalah harta rampasan perang Bani Nadir, tapi ayat ini umum. Apa-apa yang Rasulullah bawa dari syariat, kita ambil dan kerjakan. Apa-apa yang Rasulullah larang dari larangan, maka kita jauhi. Itu khulasohnya ya. Itu khulasoh atau ringkasannya. Nah, sedangkan fawaidnya, yang pertama harta yang ditinggalkan oleh Bani Nadir berupa kebun ya. Karena harta-harta yang lain dibawa boleh. Berupa kebun, berupa senjata, itu namanya harta fai, harta rampasan perang tanpa pertempuran. Dan itu khusus untuk Rasulullah. Yang kedua, fai itu adalah harta yang dimana didapat tanpa pertempuran. Karena ketika dikepung, kabur tuh mereka tuh, orang-orang Yahud. Ya. Yang ketiga, wujub ta'ati Rasul. Wajibnya kita taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kalau mau diringkas, sudah usah ringkas.